Halo semuanya. Jadi kali ini kita akan coba menggunakan ya API dari Google Cloud untuk kita mengelola Google Maps kita ya. Yaitu kita akan mengeksplor Google Maps platform ya, yang mana khususnya adalah Place API. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi atau mau bikin fitur untuk mencari tempat, menentukan lokasi sekarang, itu kan sebetulnya ada yang namanya geolocation ya. Kalau teman-teman tahu, ketika kita menentukan lokasi sekarang saat ini, itu tuh kita cuman tahu latitude dan juga longitude-nya atau long dan lat-nya. Tapi dengan kita menggunakan Place API ini, kita juga bisa tahu ini tuh sekarang lokasinya di mana gitu. Nama jalannya apa, kotanya apa, desanya apa gitu ya. Itu lengkap. Atau misalnya teman-teman mau bikin autocomplete gitu ya. Nanti misalnya user tersebut ada sebuah di e-commerce gitu ya. Terus user tersebut harus mengisi misalnya apa ya, alamat gitu ya. Kan kalau yang secara manual kan dia harus ngisi dari tingkat atas ya, yaitu tingkat paling rendah sih, jalan, nama jalannya, daerahnya, kota, provinsi, kecamatan, itu panjang banget. Dan itu susah bagi user ya. Makanya lebih bagus kita siapkan juga yang namanya autocomplete gitu. Atau mungkin teman-teman misalnya punya aplikasi properti gitu ya, aplikasi properti yang mana biasanya itu di sekitarnya tuh harus tahu tuh, oh ternyata kalau gua mau jual properti A, maka di sekitarnya nih akan kelihatan gitu di situ. Oh ternyata di sini tuh ada cuman 10 meter dari mall atau 10 meter dari Indomaret gitu ya. Itu kelihatan semua di situ. Itu bisa dicari pakai yang namanya Place API ini. Dan ini adalah salah satu dari Google Maps platform ya. Tentu yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah setup dulu projectnya. Yang pertama. Yang kedua adalah tentu siapkan juga metode pembayarannya, billingnya diaktifin ya. Nah ini diaktifin billingnya, itu semuanya di setup dulu, baru kita mulai ke video ini gitu ya. Intinya bisa disetting pakai credit card ya, atau debit card, setahu saya bisa juga sih. Nah oke, jadi di sini adalah halaman dari Google Cloud kita ya. Jadi console.cloud.google.com/welcome gitu. Lalu ini adalah nama project saya, yaitu My First Project. Kita pergi ke yang namanya API and Services di sini. Diklik aja. Lalu jangan lupa, ini yang pertama kita lakukan adalah mengenable dulu API yang mau kita pakai ya, atau service yang mau kita pakai. Klik yang ini, enable API dan service ya. Cari yang namanya Place. Nah ini. Ada dua teman-teman di sini sebetulnya. Jadi kalau saya lihat di sini, coba ya kita cari nih. Ada dua. Namanya adalah yang Place API, ada juga yang Place biasa. Nah, yang ini, dua nih. Place API dan Place API New. Bedanya apa? Beda versi aja. Ini yang lebih baru, yang ini yang lebih lama. Kalau ini tuh kalau dibaca di sini sampai 200 juta bisnis dan point of interest. Kalau yang sebelumnya itu cuma 100 juta. Dan ada beberapa perbedaan sebetulnya ya, dari ada endpoint yang baru di Place API, tapi saran saya kalau memang aplikasinya baru ya mending pakai yang namanya Place API yang new ya. Jangan yang ini. Diklik aja terus ya udah tinggal di enable aja. Tapi kebetulan karena saya sudah di enable jadi tinggal di manage. Di sini ada tombol yang namanya enable kalau belum di enable. Oke, saya coba balik lagi ke API and service. Terus yang kedua, yang kita lakukan adalah pergi ke credential di sini, terus create aja credential lalu API key. Nah udah cukup kita pakai API key karena simple sebetulnya ya. Tinggal dia bikin API key-nya nih, API key yang saya dapat ya kan, di copy aja, nanti saya pakai. Misalnya saya pengen naruh dulu di sini dah DNV misalnya ya. Sini pengen naruh namanya Google Place API key gitu ya. Nah ini saya taruh di sini. Di close aja, tapi kalau dilihat di sini ini ada warna orange ya. Ini karena kita mengenable atau mengallow semua service ya. Kita pengen restrict aja key-nya ya. Kita pengen spesifik untuk Place API aja. Oke. Harusnya sih bisa sih disimpan aja. Oke.
Sekarang kita kalau udah dapat key-nya, sekarang tinggal kita explore aja. Untuk melihat list endpoint yang bisa kita pakai, itu bisa pergi ke yang namanya developer.google.com maps documentation plus web service. Nanti gua taruh di deskripsi. Jadi yang pertama kita pergi di sini, lihat ada 2 nih. Kita fokus aja ke sini, ke yang plus API. Ya. Nah ini. Kebetulan di sini kita nggak disediain yang namanya library bawaannya, tapi tenang aja karena dia menggunakan API REST-JSON ya. Jadi semua aplikasi yang support REST itu bisa pakai gitu ya. Kebetulan nih di sini Laravel tentu aja bisa gitu ya. Oke. Coba ya. Gue pengen bikin controller gitu di sini ya. PHP artisan make controller. Nah, bisa dilihat di sini ada yang namanya text search. Ini adalah yang pertama kali kita pengen cobain. Jadi text search ini adalah ya tentu ini kita pengen nyari suatu tempat gitu ya berdasarkan keyword yang kita isi. Ini bisa teman-teman ya. Jadi nanti di sini saya pengen bikin controller namanya adalah search controller gitu ya. Invocable aja. Terus di sini gue pengen naruh get aja gitu ya, search gini. Terus saya taruh yang namanya search controller. Nah ini. Nah kayak gini ya bentukannya nih. Dia akan masuk ke dalam sini. Sekarang kita bermain di sini. Sebelum itu, karena tadi kita udah naruh di key env, ingat ya env ini, itu kita bisa pakai teman-teman ya. Jadi nanti misalnya key-nya gini adalah env. Nah, kita akan ambil dari yang namanya Google Plus API key. Ah, sip sini. Oke. Terus gimana cara nge-explore-nya? Nge-explore gampang, teman-teman. Kalau gue sih lebih menyarankan langsung aja pakai REST-nya. Kenapa? Karena kita nggak perlu lagi ribet-ribet menggunakan atau membaca dokumentasi-dokumentasi dari pihak ketiga gitu ya. Padahal kita tuh pengen baca dari Google-nya aja langsung ya kan, daripada ribet. Nah, pakai yang web service sudah selesai gitu ya. Nah, ini adalah endpoint yang kita pakai. Cara makainya gimana? Nah, ini gini. Saya coba respon gitu ya, misalnya ya. HTTP pakai yang namanya support facet. Nah, ini ya, Illuminate support facets HTTP. Karena ini adalah HTTP client. Tentu aja get, tinggal get. Kita lihat di sini ya, metodenya apa? Oh, ternyata post, berarti yang dikirim adalah post. Nah, ini post. Berarti post. URL-nya apa? Nah, ini di paste aja di sini. Lalu bodinya. Bodinya yang mana? Bodinya tuh yang di sini nih. Nah, ini D. Nah, ini data di sini bodinya. Ini adalah bodinya. Ini adalah yang dikirim gitu ya. Saya pengen kirimnya itu dari query. Bisa nggak? Bisa. Jadi nanti query gini, request get gitu misalnya ya. Namanya adalah search atau key aja boleh. Saya pengen naruh di sini, copy, taruh di sini. Apakah cukup kayak gini? Nggak cukup. Nggak cukup ya. Karena nanti ada juga yang namanya header. Kita perlu naruh content type, perlu juga header. Lalu yang wajib juga yang namanya XGOOG field mask. Ini adalah field mana aja yang mau kita ambil gitu ya. Misalnya kan ini Google tuh banyak ya parameternya ya. Atau misalnya data lah ya, sebuah data user atau data user data peserta gitu ya misalnya. Nah, di Google ini bisa nih menentukan, oh ternyata yang saya pengen dapatkan, yang pengen gua ambil itu cuman ID, nick, nama-nama. Padahal tuh kalau data peserta tuh panjang banget. Ini juga sama. Ini kita harus menentukan field mana yang mau kita ambil gitu ya. Oke, ini terus tinggal di sini taruh aja yang namanya with header. Nah ini. Lalu headernya apa? Headernya tinggal ditempel di sini ya. Misalnya headernya ini content type-nya taruh di sini. Ini juga application JSON taruh di sini. Ini kita memang harus lebih friendly ya, harus lebih jeli dengan dokumentasi. Jangan kita lebih fokus kepada tutorial atau apapun itu ya. Kenapa? Karena kadang tutorial itu kan nggak update setiap hari gitu ya. Tapi kalau documentation biasanya lebih update gitu. Nah ini ada contoh di sini sebetulnya yang namanya place display name. Nanti kita lihat ya. Nah ini. Kayak gini. String dia. Oke. Sekarang coba kita kirim aja langsung responnya ya. Return misalnya
respon JSON gini. Respon. Udah. Sekarang coba kita jalanin ya. PHP artisan serve. Nah, ini saya coba pergi ke Postman. Bentar, ini saya coba ubah dulu ke sini. Ini saya gedein dulu ya. Saya coba tes HTTP localhost 8000 tentunya. Lalu apa tadi ya? Saya lupa tuh. Namanya adalah search. Query, misalnya kita pengen nyari tempat hiburan di Jogja gitu ya. Coba send. Nah, query-nya nggak dapet ya, harusnya key ini, key. Nah, bisa dilihat di sini. Ini datanya dapat. Cuman ini harusnya nggak gini sih, harusnya langsung aja responnya karena kan dia udah JSON ya. Nah, ini. Bentar ya. Nah, bentukannya begini. Jadi kalau kita lihat di sini dia akan dapat data yang seperti ini. Nah, dapat ya. Ada yang namanya Sky City Park. Kita bisa juga ke Keraton Yogyakarta, ke Dino, ke Taman Pelangi Jogja, Taman Pintar Jogja, Taman Sari. Ini banyak. Ini bisa kita tempel di sini ya. Jadi kita langsung nemu datanya. Atau misalnya di sini. Kita pengen tahu Bang, kira-kira apa aja sih yang bisa kita dapat dari field mask ini. Kita tinggal scroll ke bawah, ada yang namanya ini, field mask. Tinggal diklik aja. Nanti muncul data apa aja yang bisa kita ambil. Misalnya di sini, ini penting juga nih, place ID gitu ya. Misalnya, tinggal tempel aja di sini. Ya, tinggal tempel di sini, sesuaikan. Nah, ini kan pakai koma kan ya. Nah, tinggal di koma aja, lalu place ID. Jadi kalau kita coba send, nanti dia dapat place ID-nya. Ya. Coba JSON ya. Nah, dapatlah dia place ID-nya. Misalnya terus gue tuh juga pengen dapetin address-nya ya, alamatnya. Yang mana nih ya? Nah, ini juga bisa nih. Address ADR format address. Di koma lalu gini. Coba lagi. Coba send. Nah, dapat dia. Nah, alamatnya. Gue tuh nggak mau Bang, ini kan dia bentukannya HTML ya, bisa nggak yang nggak kayak gitu bentukannya? Dicari aja, misalnya flash komponen, bisa juga pakai. Kalau pengen dapetin yang ininya Bang, yang latitude dan longitude-nya, ini bisa juga. View, namanya adalah viewport. Coba send, JSON, nah dapat latitude dan longitude-nya. Nah, banyak pokoknya ya, kita bisa dapat yang namanya Google Maps URL-nya, background-nya, icon-nya, bahkan kita bisa dapat juga. Bahkan di sini kita bisa dapat yang namanya fotonya harusnya ya. Mana nih? Nah, ada review-nya kita bahkan bisa dapat juga. Website-nya kita dapat ya. Kalau misalnya itu ada sebuah tempat, kita juga bisa dapat yang namanya adalah icon. Tadi udah disebut ya. Ini fotonya. Coba ya kita pilih nih. Kita ambil fotonya, bisa nggak ya? Nah, kita koma nih, dapat fotonya nih harusnya. Nah, coba kita lihat ya. Ini belum. Dia udah. Dapat fotonya bahkan ya. Ini kalau kita coba lihat, ini bisa teman-teman ya. Nih, lihat ya. Ada namanya, authority-nya nih. Kita lihat fotonya ya. Kita klik, kita coba send. Kita pengen lihat gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini. Coba ini misalnya, ini authority-nya ya. Terus, saya pengen coba ini. Lihat, ini the move. Banyak ya, tinggal dipilih aja. Ini URL-nya. Nah, ini detail banget nih sebetulnya. Kalau kita coba lihat ya di Google di sini. Nah, kita dapat seperti ini bentukannya. Nah, keren ya. Jadi memang bisa semua gitu ya. Tinggal di explore aja endpoint-nya apa aja. Nah, ini adalah untuk yang search. Kalau teman-teman perlu yang nyari ya berdasarkan query misalnya. Ini bisa kayak gini. Tapi sesuaikan juga dengan ini ya. Karena pasti ketika hit ini ada beberapa yang harganya juga berbeda gitu ya. Makin banyak yang ditembak, maka biayanya juga makin gede.
Nah, di sini ada juga yang namanya ini nih teman-teman nih. Ada yang namanya adalah included type. Included type ini adalah misalnya saya tuh pengennya gini, tempat hiburan di Jogja. Tapi saya tuh lebih spesifik ke yang namanya bar gitu. Ini bisa juga. Tinggal di masukin aja ke sana. Jadi di sini tuh ada data yang lain. Ini ada field mask ya. Ada ini, ada text query ya. Ini ada juga parameter ya. Ya, misalnya gini, contoh ya. Ini saya pengen nambahin included-nya adalah bentar ya. Ini adalah text query. Bentar, ini adalah text saya coba remove. Saya pengen taruh di sini aja. Lebih spesifik ke bar. Coba saya run. Kadang dia itu nggak langsung berubah ya codingannya. Nah, nggak ada langsung ya. Atau misalnya farmasi gitu ya. Nah, coba send. Nggak ada. Saya coba query-nya adalah obat-obatan. Coba send. Juga nggak ada. Coba kita komen misalnya. Saya coba send. Kita pengen coba cek ya. Sebetulnya tipenya tuh apa sih yang dia kembaliin ya. Ini bisa sebetulnya. Kita misalnya masukkan yang namanya place types ya di sini. Copy, taruh di sini lagi, coba send. Ini mengganggu sekali ya. JSON-nya aja langsung deh kayak gini. Dia tuh nggak langsung tipenya tuh JSON ya. Bentar, ini foto saya hapus dulu deh ya, kegedean kayaknya nih tampilannya. Saya pengen dikit aja kali ya. Format address nih boleh, pivot juga boleh dah. Coba send lagi. Nah, ada yang namanya bentar belum kekirim. Nah, ini nih. Nah, ada yang namanya point of interest, store, health, establish gitu ya. Kita pengen spesifik ke type-nya itu ini ya. Establish misalnya. Coba send. Nah, establishment belum bisa ya, dia bukan ini ya berarti. Harusnya pakai primary types ya. Coba kita lihat ya. Kalau dia pakai primary types. Banyak sebetulnya, tinggal di explore aja teman-teman. Ini saya coba hapus dulu. Primary type-nya adalah store ternyata ya. Misalnya balikin lagi tadi, type-nya adalah store. Nah, dia hanya akan mengembalikan store teman-teman. Nah tuh. Nah, store juga, store juga, store juga. Nah, ini bisa juga. Misalnya kita pengennya tuh menentukan bahwa yang terdekat itu adalah stasiun misalnya. Stasiun itu bisa juga. Nah, itu adalah yang untuk search by full text ya, atau namanya text search. Atau misalnya kita pengen misalnya tadi itu udah dapet listnya gitu ya, tapi kita tuh pengen ngeliat detailnya. Ini bisa juga. Jadi yang namanya adalah place detail. Nah ini, karena kita udah dapet yang namanya place ID, ingat gak? Kita tuh ngambil yang namanya ini nih, place ID. Kita sekarang bisa ngambil detail datanya gitu ya. Ntar ini saya hapus dulu. Saya kosongin dulu. Misalnya di sini saya pengen PHP artisan gitu. Saya pengen bikin PHP artisan make controller. Namanya adalah apa ya? Detail ya, detail controller gitu ya. Gitu. Ini saya pengen naruh di sini root gitu, get lalu detail. Nah, ini ID itu. Lalu detail controller. Nah, ini. Saya bisa nih tinggal ditaruh di sini. Tadi mana ya? Controlnya detail. Samain dengan yang sebelumnya ya. Ya, respon gitu ya. Lalu HTTP gitu. Nah, ini lalu adalah metodenya with header dulu. Gini, lalu metodenya adanya post. URL-nya nanti dapat kita kirim JSON-nya. Nah, gini. JSON ini bisa dikelola ya. Misalnya teman-teman pengen mendapetin yang namanya pivot-nya aja, itu bisa juga. Oke, di sini key-nya ya, jangan lupa key-nya kita env dari key env. Kita ambil dari
ini ya, copy aja lagi. Lebih bagus memang ditaruh di general ya, biar gampang dapetinnya. Tinggal kita copy yang tadi ya, nih yang ini, yang header ini. Saya pengen taruh, ambil aja di sini. Nah ini. Terus kita pergi ke yang namanya place detail, teman-teman. Nah ini dapat nih dia, endpointnya kayak gini. Oh, metodenya adalah get ternyata ya. Nah ini pergi ke sini, metodenya adalah get, berarti dia tinggal tempelin aja yang namanya adalah string ID ya, si ID ini. ID. Nah udah. Terus jangan lupa kalau lihat di sini dia juga perlu yang namanya gog field max ya. Kita juga perlu ini. Nah ini. Tinggal ditempel ke sini, lalu kita pengen ID lalu display name. Nah udah. Jadi kalau kita pergi ke sini lagi, kita pergi ke ini, tinggal http misalnya localhost ini, terus detail, ya kan, detail. Saya tinggal kirim yang ini, place ID ini. Tempel di sini, dikirim. Belum dapat dia ya. Ntar ini ID punya benar, terus displaynya juga benar. Oh ternyata get ya, harusnya get. Coba send. Metodenya get bener ya harusnya. Ntar ini takutnya tuh saya ini apa? Nah belum reload, nggak tahu ya kenapa ya. Dia tuh kadang kayak begitu tuh. Kemarin tuh juga saya ini agak lain sebetulnya. Saya nemu kasus nggak tahu kenapa dia tiba-tiba ada pointer gitu, agak ribet sih ya. Kenapa ya versi PHP sekarang nih? Dia kayak ada catchingnya gitu. Oke, ini display name, text language gitu ya. Dapat dia Perkasa Mart, ID-nya apa gitu ya. Dapat juga. Tinggal dipilih-pilih aja sama kayak sebelumnya. Field mask-nya mau kayak gimana? Saya tuh pengen ngambil foto ya, sama kayak tadi ya. Foto berarti di sini diambil aja. Kita pengen ngambil misalnya ini adalah Watchdog, Lab Music, Press Rating. Coba kita pengen naruh apa ya? Address komponen atau formatted address gitu ya. Biar yang sudah jadi string biasa ya. String normal. Nah, kayak gini. Jalan Cendrawasih gitu, Condong Catur. Jadi ada semua di sini ya. Nah, itu adalah cara ngeliat detail. Lalu ada juga yang namanya, nah ini yang place foto ini saya nggak pernah make sih endpoint yang ini ya. Tapi ini harusnya untuk mengambil foto-foto yang kalau itu adalah sebuah tempat gitu ya. Atau juga yang ini, nah ini cukup sering kita pakai nih kalau memang perlu autocomplete. Biasanya kita memberikan form kepada user atau kepada customer untuk mengisi alamat mereka. Biasanya kita taruh ini, yaitu autocomplete ya. Nah ini tinggal pakai aja di sini. Nah ini autocomplete ya. Misalnya di sini, bentar ya. Kita cari gitu ya, bikin PHP artisan lagi, make controller. Namanya adalah complete ya, complete controller. Gitu ya. Sama nih saya copy aja, saya taruh di yang tadi yang complete controller nih. Nah ini yang baru nih. Nah ini masukin ke sini aja. Misalnya ditaruh di sini, copy ya, karena ini adalah sebuah post, berarti harusnya ada bodinya nih. Nah ini. Jadi ini adalah bodinya ya. Lalu di sini ada inputnya ya. Ada circle radius, ini banyak sih sebetulnya. Pass all parameter that require ini header post example gitu ya. About the response. Kita bisa input ya, input ya. Ini adalah request get queue misalnya. Lalu kita coba copy aja di sini. Tinggal tempelin ke sini gitu. Nah ini. Yang nggak bisa sih di copy ya. Langsung taruh di sini aja. Circle misalnya ya. Location bias, kita set circle gini, lalu juga ya namanya center. Nah ini bisa ya, saya coba di komen aja kali ya dulu. Nanti saya coba hapus ya. Lalu kita pergi ke yang namanya web PHP lagi, kita tempelin di sini get gini misalnya, atau auto complete. Nah ini
complete controller. Tinggal kita coba jalanin lagi ya kan. PHP artisan gitu, serve. Lalu kita coba HTTP localhost 8000 auto complete misalnya Q Jalan Bintaro Permai gitu ya. Coba send. Nah, input ini unknown, berarti bentar ya. Kita coba pergi ke ini lagi. Oh, dia harusnya adalah post ya. Salah saya. Coba send. Nah, udah dapat dia. Dapat nih. Place prediction-nya, ada place ID-nya yang kita dapat ya. Jalan Bintaro Permai 3. Nah, ini adalah teks yang kita dapat nih. Jalan Bintaro Permai 3, ada juga yang namanya adalah ini structure format ya. Dapat. Lalu yang kedua adalah ini ya kan. Nah, ini kita perlu mempunyai fitur ini sebetulnya untuk supaya user tuh mudah gitu ya. Wah, misalnya kita pengen nyari misalnya Masjid Istiqlal gitu ya. Istiqlal gitu. Coba send. Nah, dapat dia kayak gini. Nah, Masjid Istiqlal Bandar Jaya, ada juga yang namanya Masjid Istiqlal Wijaya Kusuma. Ini ada yang di Pasar Baru gitu ya. Banyak. Ada yang ini kata-kata Istiqlal ya. Kalau mau dapat listnya aja, teksnya itu juga bisa ya, tinggal diambil dari place prediction-nya, diambil datanya dari sini. Nah, udah. Dapat lah datanya. Nah, ini untuk yang autocomplete gitu ya. Ini biasanya berguna banget untuk nyuruh user untuk mengisi data user mereka ya. Data user sih. Data address mereka. Nah, ini banyak lagi sebetulnya. Ada ini gitu ya. Nih. Long route, ini juga use place ID, ini juga sama nih. Nah, nih. Banyak lah ya. Kita bisa pakai. Atau nih, nah ini adalah yang klimaksnya ya. Kalau teman-teman punya properti ya. Lalu properti tersebut kita pengen tahu nih, ini di sekitarnya dia tuh ada apa sih sebetulnya ya. Nah, ini kita bisa pakai endpoint ini nih. Misalnya ya, kita pengen bikin PHP artisan make controller namanya nearby controller gitu ya. Nah, ini. Misalnya gini ya. Lalu get misalnya nearby gini ya. Lalu nearby controller class. Ya udah. Tinggal kita biasanya perlu latitude dan longitude. Nah, ini nih. Kita perlu latitude dan longitude berapa radiusnya. Ini setahu saya itu meter ya. 500 meter. Nah, ini adalah max result yang kita dapetin dan ini adalah included type. Kalau misalnya kita pengen yang kita pengen tahu itu adalah sekitarannya tuh restorannya di mana aja sih, ini. Kita bisa pakai ini. Oke, tinggal di copy aja, samain aja sebetulnya ya. Nah, ini kalau udah sama-sama begini berarti kita perlu bikin service nanti ya. Kalau memang pengen nanti pakai di production, oke? Ini saya hanya secara fungsional saja ya. Belum tentu kita pakainya kayak gini. Display name gitu ya. Nah, ini saya pengen plus ID, boleh PO4 nggak usah pakai ya. Nah, ini kayak gini aja. Endpoint-nya yang kita pakai adalah ini ya, nearby, search nearby. Nah, ini. Oke. Lalu teksnya adalah saya perlu ini aja dah, location restriction. Nah, ini. Kayak gini bentukannya. Lalu circle nih, ini circle. Ya, nanti dia akan memutar dia ya, memutar misalnya dari titik A, poin A ke sana, ke kiri, kanan, atas, bawah gitu ya. Jadi dia lingkaran bentukannya. Circle. Centernya itu di sini. Jadi centernya adalah posisi daripada lokasinya ya, atau misalnya dari suatu tempatnya, misalnya apartemen A gitu ya. Dia akan sekeliling ya, makanya dia disebut di sini circle. Centernya ya, titik tengahnya itu adalah di sini. Latitude-nya berapa, longitude-nya berapa. Saya pengen misalnya ambil lat-nya dari request juga. Get misalnya lat, lalu long-nya kita ambil dari request juga, get namanya longitude. Ya udah, tinggal pas aja latitude
Lalu longitude-nya juga kita pas di situ. Nah, ini. Long. Oke. Lalu tinggal nentuin radiusnya berapa ya kan? Radius. Saya pengen set 500 meter boleh, 1500 juga boleh. Ini adalah 1,5 kilo ya. Oke, terus ya udah. Tinggal kita coba kirim ya ke respon JSON. Nah, ini. Nearby. Oke. Coba kita copy paste di sini, nearby. Nah, ini lat gitu ya misalnya. Dan long. Nah, coba ya. Saya tuh pengen nyari Masjid Istiqlal gitu ya. Kita pengen ngambil not now, saya pengen ngambil latitude dan longitude-nya aja nih. Ini caranya gimana ya caranya? Gini kali. Nah, ini. Kita dapat sebetulnya latitude dan longitude-nya di sini. Di sini tuh daerah yang mana ya? Harusnya dapat. Nah, ini adalah latitude longitude-nya. Jadi ini adalah latitude. Nah, ini adalah latitude-nya. Dan ini adalah longitude-nya yang sampingnya. Nah, ini adalah longitude-nya. Jadi kalau coba send, saya menjalanin ya. PHP artisan serve gitu ya. Coba send. Nah, bentar, ini Symfony get content argument. Kenapa dia nggak bisa nih? Oh, salah. Harusnya respon ya. Respon. Nah, ini coba send. Nah, dapat dia. Bahwa yang terdekat di sana itu ada yang namanya Green Garden, ada. Bentar, harusnya kita pengennya pakai formatted address aja ya. Formatted address. Coba send. Nah, ini ada yang namanya ini Kembangan, ada juga Green Garden, ada Permata Buana, ada nomor tenis, ada Wesling Kedoya, ada Taman Permata. Jadi, nah ini Gereja Katolik Santo Thomas Rasul ya di sini. Jadi memang kita bisa pakai itu. Ya, radiusnya berapa? Untuk menentukan itu. Nah, ini. Banyak lah ya. Nah, itu adalah endpoint yang bisa kita pakai untuk di Place API.